Perkenalkan, saya Sofa Fuadi SPD, SD Negeri 02 Tundagan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. 1.4.A.8 Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. Dan 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah yaitu budaya positif. Dengan budaya positif di sekolah maka akan mendukung tujuan pendidikan. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berbaik kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai pendidik harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan maka perlu adanya visi. Dalam menyusun visi perlu memperhatikan tahapan dalam inquiry apresiatif bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mewujudkan budaya positif, maka diperlukan rumusan visi sebagai salah satu upaya prakarsa perubahan. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alfikon 1993. Menurutnya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. 1. Pemberi hukuman. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing. Murid mempunyai alasan dalam melakukan sesuatu hal. 2.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya terutama dalam menyelesaikan masalah dengan cara memberikan kesempatan pada murid untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Berusaha memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Murid antusias dalam penerapan praktis segitiga restitusi dan murid menjadi lebih bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang karena saya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan membuat murid menyadari kesalahannya dan memperbaikinya sendiri. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu hubungan guru dengan murid dan semakin akrab, penerapan keyakinan kelas, penerapan budaya positif yang sudah ada. Hal yang perlu diperbaiki yaitu supaya penerapan keyakinan kelas lebih meningkat. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering memakai posisi kontrol pemantau. Saya merasa apa yang saya lakukan merupakan hal yang terbaik. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya senang dan bangga karena murid lebih bertanggung jawab. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tahapan menanyakan keyakinan. Biasanya setelah murid mengetahui kesalahannya, mereka dibimbing untuk menemukan solusi secara mandiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu kerjasama dan dukungan dari warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat.